Pada hari ini, Partai Buruh bersama organ-organnya melakukan aksi nasional dalam rangka tagline utamanya, isu utamanya adalah menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan ini didasari setelah mempelajari isi Perpu sangat merugikan kepentingan kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, kaum guru dan tenaga honorer, pekerja rumah tangga, dan juga kelompok kelas pekerja lainnya. Antara lain, untuk kalangan buruh, ada 9 isu yang dirugikan dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. 1. Tentang upah minimum. 2. Tentang outsourcing. 3. Karyawan kontrak. 4. Pesangon. 5. PHK. 6. Pengaturan jam kerja. 7. Pengaturan cuti. 8. Tenaga kerja asing. 9. Sanksi pidana yang dihapuskan, yang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sikap Partai Buruh terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 meminta kepada Bapak Presiden dan DPR RI untuk kembali kepada isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah syarat minimal untuk perlindungan kaum buruh. Yang disorot di antara 9 poin tersebut, yang paling disorot adalah tentang upah minimum. Perpu tentang upah minimum adalah kembali kepada rezim upah murah, di mana kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga tertentu. Di seluruh dunia tidak ada upah minimum itu pakai indeks tertentu, karena ukuran indeks tertentu sulit untuk mengukur secara metode ilmiah. Yang ada 2 ukuran. 1, menggunakan makroekonomi, berarti inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Itulah yang diminta oleh Partai Buruh dan konstituennya, agar perhitungan upah minimum menggunakan standar internasional secara makroekonomi, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, atau menggunakan standar living cost, yaitu kebutuhan hidup layak. Nah, di Indonesia sudah ada 60 item. Dengan demikian, kami menolak dengan istilah indeks tertentu. Bahkan, di dalam pasal berikutnya, kontradiktif terhadap pasal di atas, di mana dikatakan formula kenaikan upah minimum bisa berubah sesuai keadaan ekonomi. Tidak pernah di seluruh dunia satu undang-undang, satu pasal menegasikan atau menghilangkan pasal lain yang ada di penjelasan pasal. Karena itu, terhadap upah minimum kami tolak. Tentang outsourcing, negara telah melegalkan kembali tentang perbudakan modern. Ini adalah perlawanan Partai Buruh. Didirikannya kembali Partai Buruh karena persoalan outsourcing dan upah, dan termasuk secara umum Omnibus Law. Outsourcing negara melegalkan. Yang diinginkan oleh Partai Buruh adalah sesuai Undang-Undang Nomor 13. Outsourcing atau precarious work dilarang. Negara harus melarang perbudakan. Dia menjadi boleh terhadap pengecualian. Nah, di Undang-Undang Nomor 13, 5. Catering, security, cleaning service, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Di Perpu, justru negara membolehkan perbudakan modern. Karena di situ pasalnya, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya. Kok negara membolehkan perbudakan? Hanya satu-satunya negara Indonesia di dunia yang boleh memperbolehkan perbudakan zaman modern, modern slavery. Dan anehnya, negara kemudian diberi kuasa oleh undang-undang Perpu ini, yaitu boleh menentukan mana pekerjaan yang boleh outsourcing, mana pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Emangnya negara agen outsourcing? Catat itu. Negara berada sebagai, menempatkan diri sebagai agen outsourcing melalui Perpu. Hal lain juga yang dikoreksi adalah pesangon. Sekarang Anda lihat di Banten, di Jawa Barat sebagian, mulai ada menutup perusahaan tekstil, garmen, sepatu. Padahal cuma pindah. Karena apa? Sekarang bayar pesangonnya murah, hanya 0,5 kali dari aturan. Jadi kalau mau pindah perusahaan dari katakan Banten ke Jawa Tengah,
itu cuma bayar 0,5 kali. Misal saya kerja 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Pengusaha hanya bayar 4,5 bulan kali. Kita terancam. Kita tidak mau negara hanya menjadi agen pengusaha-pengusaha hitam untuk meremahkan daripada daya kesejahteraan buruh. Yang keempat juga yang disorot adalah tentang karyawan kontrak. Orang dikontrak bisa seumur hidup. Walaupun dalam peraturan pemerintah dibatasi 5 tahun kontrak, tapi periodenya tidak. Anda bisa dikontrak, saya bisa dikontrak, seluruh rakyat Indonesia, pekerja Indonesia bisa dikontrak. Hari ini seminggu dikontrak, besok dipecat. Nggak kayak pesangon. Sebulan dikontrak, dipecat. Nggak pakai pesangon. Nggak ada jaminan kesehatan, nggak ada jaminan pensiun. JKP itu gula-gula, nggak ada JKP. Yang ada unemployment insurance, asuransi pengangguran. Di sisi yang lain, untuk kaum petani, isi Perpu telah menghancurkan masa depan petani. Terjadinya impor beras 200.000 ton oleh Menteri Perdagangan, bahkan rencananya 500.000 ton. Itu karena mereka menggunakan Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada 3 perlindungan petani yang dihapuskan. 1, bank tanah. Bank tanah itu memudahkan korporasi mengambil tanah-tanah rakyat untuk perkebunan kelapa sawit, untuk pertambangan, ataupun kepentingan-kepentingan korporasi lainnya seperti properti. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan petani, kalau buruh kan Undang-Undang Nomor 13 2003, kalau petani itu Undang-Undang Nomor 19 2013. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Petani dikatakan dilarang melakukan impor ketika terjadi musim panen, kira-kira begitu. Nah, sekarang oleh Perpu pasal itu dihapus. Maka muncullah menjelang pemilu, kita tahu arahnya apa. 9 partai politik di parlemen itu tiba-tiba impor 200.000 ton beras, bahkan 500.000 ton beras, kedelai, garam, semua diimpor. Daging menjelang pemilu. Padahal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dilarang. Nah, di Perpu dihapus, jadi boleh. Yang ketiga, bila mana impor tetap dilakukan di masa panen, maka hukuman penjaranya adalah 6 bulan dan denda 2 miliar. Di Perpu dihapus. Jadi sekarang importir bisa seenaknya. Hal-hal lain juga yang diangkat di dalam isu perjuangan hari ini adalah tolak Undang-Undang KUHP. Karena kelas pekerja, gerakan sosial terancam. Nggak memberitahu aksi, di penjara. Emangnya kita penjahat? Pasal karet menghina presiden, di penjara. Buruh ditempatkan sebagai penjahat. Tolak Undang-Undang KUHP. Kembalikan Undang-Undang KPK, menjadikan KPK super ordinary, super body. Memang KPK itu harus super body. Partai Buruh bersama KPK mengembalikan fungsi KPK. Nah, karena itu berantas korupsi adalah menjadi tuntutan pada hari ini. Yang lain juga tolak Undang-Undang PPSK. Teman-teman sudah memberitakan JHT kita maunya diambil setelah PHK. Sekarang nggak bisa lagi, udah masuk Undang-Undang PPSK. Jadi kalau buruh, pekerja, karyawan, jurnalis ter-PHK nggak bisa ngambil JHT. Uang-uang kita, tabungan-tabungan kita, apa urusan lo ngatur-ngatur kita di undang-undang? Itu udah disahkan di Undang-Undang PPSK. Hanya bisa akun tambahan. Saya ingin mengatakan, Partai Buruh menyerukan usut tuntas pelanggaran HAM yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ataupun tim pencari fakta yang telah dibentuk. Partai Buruh akan berkampanye, khususnya usut tuntas kematian Marsina. Siapa aktor intelektual yang harus dibongkar? Usut tuntas kematian Munir. Karena itu adalah simbol perlawanan penggiat HAM yang telah dihilangkan nyawanya. Begitu pula tragedi Trisakti yang sudah diumumkan oleh Presiden. Hal lain juga kami menyerukan tuntutan pada hari ini reforma agraria dan kedaulatan pangan, anti impor, land reform. Tanah-tanah yang dirampas korporasi harus dikembalikan kepada rakyat. Partai Buruh akan berjuang. Kalau Allah izinkan masuk di parlemen, kami akan merubah itu undang-undang tentang perampasan lahan-lahan. Perpu Cipta Kerja memberikan ruang itu. Karena itu, pada hari ini Partai Buruh menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada DPR, kepada pemerintah, menolak isi Perpu karena mengancam masa depan anak-anak kita dan kita sendiri.
Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.